Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Enam kantor dinas di Pemkab Jayapura terbakar. Sebuah eskavator dibakar orang tak dikenal di Maibrat, Papua Barat Daya. Blokade jalan yang dilakukan sekelompok masyarakat dibubarkan polisi di Mimika, Papua Tengah. Informasi terbaru kantor. Kebakaran hebat terjadi di kompleks perkantoran Bupati Jayapura. Ada 6 kantor dinas di gedung D berlantai 3 ludes terbakar. Kebakaran terjadi sekitar pukul 5 pagi. Api pertama terlihat dari lantai 3, namun karena tidak cepat dipadamkan, akhirnya merembet ke lantai 1. Untuk memadamkan api, 1 mobil pemadam kebakaran dan 1 unit water cannon milik Polres Jayapura dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kurang lebih 2 jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Tim lapor dari Polda Papua akan melaksanakan kegiatan olah kejadian dengan perkara. Kemarin sudah datang, namun belum sempat melakukan karena suhu atau bara api itu masih ada. Dan itu kita harapkan untuk penyidikan sendiri berjalan, kita sudah memeriksa saksi kurang lebih 5 orang, terutama untuk petugas yang ada yang bertugas pada malam hari itu. Dan juga ada 1 masyarakat yang ada di kompleks kantor pagi. Nah, tentunya ini semua berjalan, tim juga sudah sementara bekerja. Nah, kebakaran ini menjadi atensi juga dari pimpinan di Polda dan juga Mabes Polri. Kemarin juga sudah ditinjau langsung oleh sendiri oleh Bapak Direktur Kriminal Umum Polda Papua terkait dengan peristiwa kebakaran yang terjadi di daerah. Nah, ini yang kita berharap dalam proses ini ada bukti-bukti yang bisa digunakan untuk bisa membuktikan terkait dengan kebakaran yang terjadi di Gunung Merah pada minggu dini hari. Ke-6 kantor itu diantaranya Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pariwisata, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perikanan. Penyebab kebakaran masih diselidiki Satuan Reskrim Polres Jayapura. Arthur melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. 1 unit alat berat jenis ekskavator di Kampung Ayata, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya, dibakar orang tak dikenal. Polisi langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan dan melakukan olah TKP. Selain alat berat, pelaku juga merusak material untuk pembangunan puskesmas di Kampung Ayata. Menurut polisi, warga setempat juga sempat mendengar suara tembakan. Dan memang benar ada pembakaran 1 unit ekskavator di TKP. Dan untuk motif dan juga pelaku, kami masih terus melaksanakan lidik untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih akurat tentang siapa pelaku dan motif dari kejadian tersebut. Dan kami menyampaikan untuk situasi terkini masyarakat di wilayah Kampung Aifat Timur Raya, khususnya di Kampung Ayata, situasi masyarakat di sana aman dan kondusif. Kegiatan masyarakat tetap berjalan, aktivitas masyarakat tetap berjalan, yang mencari atau berkebun tetap mereka melaksanakan kegiatan mereka untuk berkebun dan kegiatan-kegiatan yang lain. Pasca kejadian ini, masyarakat menolak dengan keras kejadian tersebut dan mereka mendukung dengan sepenuhnya untuk bersama-sama dengan aparat keamanan untuk mencari tahu siapa pelaku dan motif dari pasca kejadian ini. Polisi menduga pelaku pembakaran adalah kelompok kriminal bersenjata wilayah Maibrat. Akibat insiden ini, kerugian yang diderita diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah. Topan melaporkan dari Maibrat, Papua Barat Daya.
Aparat keamanan berusaha menenangkan massa yang marah dan memalang jalan Yosudarso Mimika, Papua Tengah, serta membakar ban bekas. Kemarahan sekelompok warga dipicu kematian seorang pemuda bernama Yosep yang tubuhnya tergeletak di Jalan Busiri, Mimika. Keluarga korban tidak terima kematian Yosep. Mereka menuntut aparat menangkap pelaku yang diduga membunuh Yosep. Polisi akhirnya membubarkan massa serta membuka jalan agar lalu lintas lancar. Adanya salah satu warga dari Jalan Busiri, sehingga dari keluarga membuat aksi jalan akan masuk supaya pelakunya cepat diungkap. Kami memang sudah sampaikan percayakan permasalahan ini ke kepolisian. Tidak lama kemudian, polisi menangkap seorang pria di Jalan Kartini Ujung, Timika, yang diduga menganiaya Yosep hingga tewas. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Mimika. Polisi menghimbau keluarga korban tidak bertindak anarkis karena pelaku sudah ditangkap. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pedagang beras di Mimika, Papua Tengah mengeluh dengan harga beras yang masih tinggi. Pasalnya omset mereka menurun akibat harga beras yang bertahan tinggi hingga saat ini. Beras premium saat ini harganya Rp745.000 untuk ukuran 50 kg atau sekitar Rp16.000 per kilogram. Kemarin memang masih ini juga kadang, aduh sekarang ini mau bagaimana, namanya rezeki hari-hari. Kadang apa juga lebih, kadang tidak, tergantung jumlah. Tapi memang berbeda jauh dengan sebelumnya. Iya, Pedagang saya sudah merasa mengeluh tentang pemasukan, apalagi pembeli ya. harga beras ada yang dari agen sudah mulai turun juga harganya. Kalau panen sekarang 735, kalau predika 735. Itu karung yang berapa? Yang pandan Itu karung yang ukuran berapa? 50 kilo. Oh, sudah turun ya? Kemarin berapa ya? Kemarin 745. Sekarang 700. Berarti kalau Om ecerkan dia kena berapa sekarang? Kalau 700 masih harga 16, cuman kalau harga begitu biasanya jelas apa 15. Oh, ini kan mulai turun. Selain beras, harga beberapa jenis bumbu dapur di Mimika juga naik. Di antaranya jahe merah, jeruk ikan, dan tomat. Saat ini harga jahe merah Rp80.000 per kilogram, naik dari Rp50.000 per kilogram. Sedangkan jeruk nipis naik dari Rp30.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Begitu juga dengan tomat yang mengalami kenaikan dari sekitar Rp15.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Tomat kita ecerkan 25, lambingnya 18. Sebelumnya dia kena berapa? Bawa kemarin murah, Berapa? cuma 10.000. Sekarang naik, sudah ada mau hampir 1 minggu sudah. Kosong sama sekali. Saya saja yang tiap hari jual itu 80. Jahe merah kosongnya? 80. Sekarang kena berapa per kilo? Sekarang kita jualkan 80 karena kita ambilkan 55. Nah susutnya itu tuh karena dia basah kita ambil nanti kering-kering begitu sudah apalagi pada iya. Padahal jahe merah ini sebelumnya bisa dijual dengan harga berapa? 50 Per kilo? Sampai sekarang meningkat sampai 80. Iya, karena memang kapalnya Manado tidak ada masuk, satu-satunya jahe merah dari Manado. Berarti sekarang jahe merah Manado itu tidak datang di sini, cuma sampai di Kaimana saja kapalnya. Yang begitu mahal. Jeruk ikan ini? Jeruk ikan. Biasanya per kilo sekarang? Sekarang kita ambilkan 60. Begitu jelek-jelek begitu, kuning-kuning begitu. Iya. Jualnya 70 ya? 70 kita jual kemana-mana, 60 kita ambilkan. lokal ini? Lokal? Ya. Ketiga jenis bumbu dapur naik sejak 3 minggu silam. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Banyak generasi muda atau masyarakat yang saat ini tidak lagi mengingat dengan baik dan memaknai pesan penting dari Sumpah Pemuda yang pernah dideklarasikan 95 tahun yang lalu. Kalau ibu nggak hafal, kenapa ibu? Nggak hafal memang, sampai sekarang belum hafal. Oke. Kalau bapak hafal nggak? Ya bisa si tua, yang muda-muda saja. Oh, tapi masih hafal nggak? Lupa-lupa. Lupa-lupa. Lupa-lupa.
Dalam rangka Sumpah Pemuda, sejumlah SPBU di Merauke, Papua Selatan memberikan BBM Pertamax gratis seharga Rp28.000 bagi mereka yang menghafal dengan benar teks Sumpah Pemuda. Hafal Sumpah Pemuda enggak? Hafal, Mas. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3, kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pertamina sengaja meminta SPBU di sejumlah daerah di Indonesia untuk melaksanakan program BBM gratis bagi warga yang menghafal teks Sumpah Pemuda dengan benar. Program 28.000 Pertamax ini program apa ini Pak Albert? Ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Untuk 28 itu diprogramkan untuk 1 hari, ini hari saja, tanggal 28. Ini khusus untuk Pertamax saja Pak ya? Untuk khusus Pertamax. 28.000 ya? Iya, 28.000. Untuk berapa orang Pak jatahnya nih? Katanya untuk SPBU 20 orang. 20 orang ya? Khusus untuk motor saja? Untuk motor. Untuk motor ya? Kalau mobil tidak ada? Kalau mobil ya mungkin tidak ada info jadi. Sebaiknya Sumpah Pemuda tidak hanya dihafal, tapi dimaknai juga sebagai momen bersejarah, memupuk jiwa nasionalisme bagi generasi muda. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan meminta setiap polisi selalu mewaspadai gerakan teroris kendati situasinya kondusif. Menurut Kapolres, jaringan teroris yang tertangkap beberapa waktu lalu di Merauke merupakan pelarian anggota teroris yang terdeteksi Densus 88 dan masuk daftar pencarian orang. Teroris yang mungkin terjadi di tahun-tahun yang lalu, saya sampaikan bahwa itu kewenangan daripada teman-teman dari Densus 88. Ya. Dan kalaupun itu ada, itu pelarian daripada luar wilayah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Ya, jadi itu mereka masuk ke sini sudah terdeteksi dan dihindarkan, pimpinan menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan sebenarnya dia tidak berbuat apa-apa, cuman memang sudah DPO. Ya. Tidak ada, selama saya memimpin di Kabupaten Merauke ini, tidak ada yang saya lihat musuh. Siapapun itu. Ya, karena mereka bagian daripada warga negara Indonesia. Tugas kami TNI Polri dan pemerintahan untuk membina mereka seperti itu, supaya kembali dengan aturan yang ada dan hidup sebagaimana mestinya dengan masyarakat yang lainnya. Polisi juga menghimbau warga segera melapor jika menemukan gerak mencurigakan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. 3 pasangan baca pres dan bacawa pres akan maju dalam pemilu 2024. Pada Februari tahun depan, mereka akan bertarung untuk menjadi presiden dan wakil presiden hingga 5 tahun ke depan. Kendati kampanye belum dimulai, sudah banyak janji yang dilontarkan ketiga pasangan bakal capres dan cawapres. Banyak harapan diletakkan pemuda asli Papua di pundak Presiden Indonesia mendatang. Berikut harapan para pemuda Papua yang kami rangkum untuk calon presiden dan wakil presiden mendatang. Saya sebagai seorang pemuda Papua ingin memiliki pemimpin yang bisa membangun Papua di bidang ekonomi, sosial, dan budaya supaya membangun Papua menjadi lebih baik dan membuat Papua lebih damai. Saya harapkan siapapun yang menjadi presiden nantinya bisa membangun Papua dari bidang ekonomi. Siapapun mungkin yang menjadi presiden, saya harap bisa membangun Papua mungkin di bidang kesehatan, pendidikan, dan menjadi presiden. Saya berharap bisa membangun Papua dengan baik di bidang apa? Di bidang transportasi, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Indonesia telah memilih 3 calon presiden dan saya berharap di saat salah satu di antara mereka sudah menjadi presiden Indonesia, kiranya mereka mau membangun Papua menjadi lebih baik di dalam bidang kesehatan. Tanah Papua masih tertinggal dalam bidang kesehatan, pendidikan, transportasi, sumber daya manusia, dan paling utama, keamanan. Para pemuda berharap siapapun yang kelak memimpin Indonesia harus memberikan perhatian serius jika tidak ingin bumi cendrawasih memisahkan diri dari NKRI. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Warga Kampung Maladuk, Distrik Klasafet, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, kini bisa tersenyum. Salah satu adalah Antonia Tesia. Dengan penuh bangga, ia menunjukkan keran air yang mengalir lancar dan jernih di depan rumahnya. Antonia dan warga Kampung Maladuk lainnya saat ini tidak perlu lagi mengambil air yang keruh di sungai untuk kebutuhan sehari-hari, atau menunggu hujan turun agar airnya bisa ditampung dan dimanfaatkan untuk MCK hingga minum. Air bersih ini berkat kerjasama Pertamina dan warga setempat, karena selama ini air bersih merupakan barang langka di kampung ini. Iya, kami bersyukur karena kemarin waktu mengalir kita sudah pakai air di belakang, pakai sambung selangkis di belakang air. Puji Tuhan karena ada air bersih kita bisa adain, kalau tidak kita biasa pakai air sungai saja. Mama angkut atau seperti apa? Ya. Maksudnya sebelumnya diangkat atau seperti apa? Atau pakai pompa lagi? Pakai pompa dari kali. Langsung ya? Iya. Dari sungai? Iya, dari sungai. Tapi tidak sejernih ini Mama ya? Tidak. Ini airnya bagaimana? Mau bisa langsung dipakai atau seperti apa? Kita waktu ngalir di sini kita langsung pakai. Iya. Tapi tidak apa-apa. Oh, iya. Pakai untuk cuci sayur, pakai masak juga bisa. Untuk mandi juga? Mandi juga. Oh, iya. Program air bersih ini dipelopori 5 pemuda di kampung ini, bekerja sama dengan Pertamina. Mereka menyalurkan air bersih mulai dari pengambilan di sungai, lalu dialirkan ke bak penyaringan, dan setelah jernih baru dialirkan ke rumah warga. Kelima pemuda ini mengawasi seluruh proses tersebut, sehingga air benar-benar layak dikonsumsi. Ya. Ini sehari-hari hanya ojek saja. Iya, terus membantu di sini? Membantu lagi di sini. Oh iya. Untuk menjaga lagi, merawat ini tempat ini. Iya. Jadi biasa disuruh pembersihan, babat. Iya. Bersih. Om di sini apa tugasnya, bikin apa saja? Bisa ceritakan? Di sini tugasnya seperti anggota untuk menjaga, dan kasih jalan air. Iya. Setiap hari. Kalau ada yang membutuhkan air, kami siap datang lari ke sini untuk kasih jalan air. Diri ya, atau bagaimana? Dari diri sendiri ya. Iya. Supaya untuk apa Om? Untuk membantu lah. Ya, membantu. Ya. Berapa orang yang di sini yang terlibat pemuda? 6 orang. 6 orang. Kami ambil tarik air dari kali. Kali kemarin masuk di sini, mengolahkan di sini, baru nanti dari sini baru masuk ke rumah-rumah. Inisiatif kelima pemuda Kampung Maladuk menjadi inspirasi daerah lain untuk berbuat serupa. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika menyeleksi peserta yang akan diikutsertakan dalam Jambore Potensi SAR di Cibubur, Jakarta pada 26 hingga 30 November mendatang. Proses seleksi berlangsung di kolam renang swasta dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika, serta di Jalan WR Supratman. Dari 20 peserta, nantinya hanya 10 orang yang akan menjalani pembinaan khusus dan pengetahuan tentang SAR sebelum dikirim mewakili Timika dalam Jambore Potensi SAR di Cibubur. Kegiatan ini adalah suatu kegiatan seleksi untuk mendapatkan beberapa personil dari potensi SAR yang ada di wilayah Kantor SAR Timika yang akan kita libatkan dalam kegiatan Jambore Potensi SAR di Cibubur, Jakarta, yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 November sampai dengan 30 November. Yang kita lakukan adalah ada beberapa tes, yaitu yang pertama tes renang yang dengan jarak 100 meter, kemudian tes kesemaptaan terdiri dari lari 5 km, push up, sit up, dan pull up. Peserta mengikuti tahapan meliputi tes renang jarak 100 meter, lari sejauh 5 km, push up, sit up, dan pull up. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.